Jatuh bangun Ayu Ting Ting menjalani proses kehidupan juga cintanya memang bisa dibilang kurang beruntung. Tetapi untuk masalah karirnya sebagai pedangdut tengah melambung tinggi. Bahkan belakangan ia tidak hanya sukses sebagai penyanyi, tapi juga sebagai host sebuah acara talk show. Apakah ini sebuah kebetulan atau Ayu memang layak menjadi bintang? Lantas, benarkah dengan kasus perceraiannya membuat Ayu semakin menjadi populer? Apa ya, dapat sinetron terbaru gitu yang pernah booming dulu di tahun 90 ya kan, dengan Tuyul Mbak Yulnya, terus di tahun 2000 dengan Tuyul Mileniumnya gitu kan. Sekarang terus lagi sama salah satu PH gitu kan, lagi bikin itu, mau ngangkat lagi kan, film anak-anak juga saat ini lagi jarang nih, paling kartun-kartun doang itu Daus lagi bikin sama PH ini. Enak malah Bapak. Enak adem, Coba Bang, enak kok adem bisa lu. Bang? Adem adem. Gua kebetulan nih sebenarnya. Gue saban hari ngatain Dedi ya kan, botak lu, ya gue botak sekarang. Gak apa-apa enak ya Det ya, enak ya Det ya. Iya, kayak gitu-gitu. Nggak ribet Bang. Enggak, malah enak kan irit sampo, gue nggak pernah keramas. Cuma kalau hujan paling dingin, panas sakit. Soalnya kan nggak ada rambutnya, jadi, langsung dari matahari langsung ke kepala, ke embun-embunan gitu. Soal kepalanya yang pelontos ini, Daus memang tidak perlu meminta izin pada Yunita lagi. Sejak menggugat cerai Yunita beberapa waktu lalu, Daus ibarat bujangan yang bebas melakukan hal yang disukanya. Benarkah jika saat ini Daus begitu menikmati kebebasannya yang sempat hilang? Ya, akhirnya ya kembali lagi Daus yang dulu gitulah, yang apa-apa sendiri gitu kan. Ya, kalau dibahas masalah kalau jujur aja kalau Daus emang nggak bisa sendiri, harus dilayani gitu lah. Ya udah akhirnya ya kan kemana mana juga Daus nggak sendiri gitu kan, ada asisten, ada supir yang selalu nemenin Daus juga gitu kan, yang apa, tahu kebutuhan Daus, keinginan Daus seperti apa, udah ada yang iniin gitu. Daus memang bertubuh mungil, namun soal nyali Daus tak kalah hebat. Walau mengaku berat harus berpisah dari Yunita juga Babang Ical jagoan kecilnya, faktanya Daus sudah tidak sabar dengan pengesahan perpisahannya. Namun benarkah soal nyalinya yang telah menggugat cerai Yunita membuat ayahandanya terluka hingga jatuh sakit? Bahkan melihat kondisi ayah yang sakit, kabarnya Daus sempat urung membatalkan gugatan cerainya. Kan. Perasaan insan sama, ingin dicinta enggak, udah enggak lah, buat apa sih kalau galau berlarut-larut, buat apa sedih berlarut-larut gitu kan, kalau Daus bersedih berlarut-larut kesian ayah gitu kan, orang tua Daus yang sakit. Daus juga kan nggak pengen ngeliat ayah tuh ngikut, kesedihan dalam masalah Daus, nggak pengen. Pokoknya udah yang Daus jalanin, ya harus Daus yang resikonya harus Daus yang tanggung, seperti itu. Nggak ada, cuma kan antisipasinya gitu kan, ayah kan lagi sakit, takut keganggu juga kan dengan, jujur aja kemarin-kemarin itu sempet beberapa hari itu ayah kayak bengong mikirin gitu, tapi setelah manajer datang, Mas Wawan datang ke rumah gitu kan, dikasih tahu gini gini gini, udah akhirnya udah nerima lah istilahnya gitu, pengacara juga udah ngomong, bantu ngomong juga udah gitu. Akhirnya sekarang udah kayak udah lepas gitu. Kenapa ya? Karena kan sebenarnya sih orang tua pengennya kan kita yang terbaik, baik-baik aja gitu kan. Apalagi kan public figure harusnya kan memberi contoh ya gitu kan. Itu sih pengennya orang tua seperti itu. Jangan jangan ikut-ikutin, artis-artis yang udah gitu kan, yang maaf gitu ya, yang bentar-bentar kawin cerai kayak gitu. Sebenarnya sih itu dia sih wejangan-wejangan seperti itu yang orang tua kasih ke Daus, ya dari dulu juga menikah kan sempat dikasih gitu. Yang pasti ya berat, besar, ya bisa dibilang begitu. Tapi yang pasti tetap lah hanya aku dan Daus yang tahu karena
kita berdua yang ngejalanin gitu. Kita tidak bisa lagi bersama karena, ya karena kita udah tidak cocok gitu. Kita udah sering ribut, jadi ya ini yang terbaik untuk aku dan Daus gitu. Daus boleh saja mengaku hancur dengan keputusannya. Namun melihat Daus yang sudah mulai menguasai keadaan, apakah ini bukti jika Daus juga sudah siap untuk membuka hatinya untuk wanita lain? Namun mengapa Daus masih terus memakai jam tangan pemberian Yunita saat ulang tahun Daus tahun lalu? Ya nggak apa-apa ya, gue buka-buka aja seamat, tinggal buka tuh, buka deh. Lah kok begitu sih disinggung gitu? Gitu. Nggak apa-apa. Itu apa namanya pemberian, kan kalau nggak dipakai katanya nggak menghargai, nggak ada hubungannya gitu. Kirain masih sayang, makanya dipakai mulu. Hanya nggak ya? Nggak lupa tuh. Dia aja ngomong udah lupa, apalagi gue udah lupa tuh. Gitu, ya udahlah itu, masa lalu, biarlah gitu kan, yang udah. Sekarang kita mikir ke depannya aja gitu kan, biar lebih baik lagi, biar makin eksis lagi. Sekarang masih trauma. Iya, saat ini belum. Saat ini jujur aja Dos, belum bisa. Dan nggak bisa. Itu Takut gimana? salah pilih pastinya, Terus? trauma. Banyak sih, ya dalam itu trauma aja sih. Belum siap aja. Kalau untuk cari lagi. Awas lu share, Kan babi susah. anjing. Awas lu share bikin tandang Eh, gue pun merusak. Apa namanya? Dengan status Daus juga seperti ini gitu kan. Gitu loh. Gitu. Jatuh bangun Ayu Ting Ting menjalani proses kehidupan juga cintanya memang bisa dibilang kurang beruntung. Tetapi untuk masalah karirnya sebagai pedangdut tengah melambung tinggi. Bahkan belakangan ia tidak hanya sukses sebagai penyanyi, tapi juga sebagai host sebuah acara talk show. Apakah ini sebuah kebetulan atau Ayu memang layak menjadi bintang? Lantas, benarkah dengan kasus perceraiannya membuat Ayu semakin menjadi populer? Berharapnya mudah-mudahan panjang terus karir saya ke depannya semakin sukses gitu ya. Walaupun memang kadang kan nanti roda pasti berputar. Nggak selamanya saya ada di atas. Pasti suatu saat saya ada di bawah gitu. Tapi saya yakin Allah nggak akan mematikan rezeki saya gitu. Saya yakin ke depannya rezeki anak nggak akan kemana. Apalagi sekarang saya punya anak kecil gitu. Pasti rezeki anak ada aja walaupun nggak seberapa gitu. Kerja keras Ayu yang telah membawanya pada kepopuleran dan perbaikan secara finansial ini memang bukan tanpa resiko. Di saat wanita seusianya masih sibuk menggeluti kehidupan masa mudanya, Ayu telah dipusingkan dengan persoalan domestik rumah tangga. Benarkah Ayu memendam penyesalan terhadap masa remajanya? Itu mas saya berjuang sendiri. Apa-apa saya menghadapi dengan seorang diri. Tidak melakukan perantara siapapun. Ya kan? Kemarin ada masalah hubungan rumah tangga saya kemarin kan tidak pernah melibatkan siapapun dalam permasalahan rumah tangga saya. Pantas tidaknya Ayu menjadi seorang bintang akan segera terbukti di ajang Global TV Seru Award 2014 yang akan digelar malam ini live dari tenis indoor Senayan. Namun perjuangan Ayu untuk memperoleh mahkota itu memang tidak gampang. Sejumlah nama besar seperti Siti Badriah, Wiwi Sagita, Dua Unyu-Unyu, dan Zaskia Gotik juga akan berlomba menjadi pemilik gelar sebagai penyanyi dangdut paling seru. Lantas, benarkah Ayu memiliki senjata ampuh yang bisa mengalahkan saingannya itu? Masuk nominasi, alhamdulillah. Kebetulan saya ngisi acara di sana, saya bakal nyanyiin 3 lagu nanti gitu dan kayaknya sih seru banget gitu karena bajunya saya juga udah warna-warni. Hai pemirsa Seleb on Cam, saya Ayu Ting Ting. Jangan lupa dukung saya di Global Seru Award. Pokoknya dukung ya, mudah-mudahan saya menang di tahun ini. Thank you, jangan lupa dukungannya. Siapa paling seru? Inilah ajang apresiasi insan film, musik, TV show, dan selebriti. Dengan acara puncak malam penghargaan, meriah bersama artis-artis papan atas. Dari tenis indoor Senayan, Rabu 23 April live Global Seru Awards 2014 di Global TV Seru.
Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan sampai jumpa.